Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natawakkalu alaih. A'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dan selalu kita utamakan memuji Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri semua nikmat-nikmatnya. Ternyata yang memuji, yang mengagungkan Allah bukan hanya manusia. Semua makhluk bertasbih, memuji, mengagungkan Allah. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada satu makhluk pun melainkan semua bertasbih, memuji, mengagungkan Allah. Sallallahu alaihi wasallam yang bersalawat, yang mengucapkan salam bukan hanya kita manusia. Allah bersalawat, malaikat-malaikat pula bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu memuji Allah, mensyukuri nikmatnya, selalu bersalawat kepada Nabi, mengikuti tuntunannya, selalu kita mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, dan kita layak pula mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada Quranic Life hari ini adalah tentang konsepsi Al-Quran. Bagaimana yang dimaksud dengan berkah dan apa kata Al-Quran tentang hikmah. Manfaat, berkah, dan hikmah menurut Al-Quran. Karena kita biasa mendengarkan kata manfaat. Kita juga sering mendengar bahkan berdoa agar mendapatkan berkah. Kita pula mungkin beberapa kali mendapatkan hikmah dari berbagai kehidupan-kehidupan yang kita jalankan. Semangat dari konsepsi ini adalah kita semua berharap apa yang Allah anugerahkan bernilai manfaat, bernilai berkah, dan ada hikmah dalam kehidupan kita. Kita awali dari pemaknaan yang bersifat konsepsi Al-Quran tentang semua ciptaan-ciptaannya. Allah tetapkan, Allah pastikan semua ciptaannya itu nilainya baik, bermanfaat, dan mengandung hikmah. Dahulu masyarakat Mekah di masa-masa awal masih ragu bahwa Allah ciptakan semuanya baik, semuanya bermanfaat, semuanya mengandung hikmah. Karenanya mereka bertanya. Kemudian Allah menjawab, afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira, kalian menduga kami ciptakan kalian sia-sia? Artinya tidak ada hikmahnya, tidak ada kegunaannya, tidak ada kebaikannya. Dahulu mereka memandang baik, manfaat, berkah itu kalau untuk dirinya sendiri. Manakala kemanfaatannya untuk orang lain, kemanfaatannya untuk hewan, mereka tidak menyebutnya manfaat. Akan berkah kalau maksudnya adalah kita yakin semua yang Allah cipta pasti demikian. Berarti kita meyakini keberkahan, kebaikan, kemanfaatan, dan hikmah itu mungkin bukan untuk kita semata, tapi untuk sahabat kita, untuk bangsa hewan, untuk juga alam ciptaan Allah. Apalagi kalau kita menjalankannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barokatim minas sama'i wal ardi. Persyaratannya, jika penduduk sebuah negeri beriman, bertakwa atas semua yang Allah ciptakan, atas semua yang Allah tetapkan, Allah akan limpahkan karunia, keberkahan yang sangat banyak dari langitnya, dari buminya. Yang diturunkan oleh langit Allah hanya keberkahan-keberkahan, yang dikeluarkan dari bumi Allah hanya keberkahan-keberkahan. Syarat yang harus dipenuhi beriman dan bertakwa, yaitu semua yang Allah cipta pasti baik, manfaat dan berkah kalau kita jalankan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Misalnya keadaan sulit itu bermanfaat, itu baik, itu berkah kalau dijalankan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Sebaliknya, keadaan senang, keadaan bahagia akan baik, manfaat dan berkah kalau dijalankan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Masa kemarau panjang kalau dijalankan dengan iman dan takwa, baik, manfaat dan mengandung hikmah. Musim hujan pula kalau dijalankan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, yakinlah keberkahannya Allah akan hadirkan untuk kehidupan, bukan hanya untuk manusia. Tapi yang mendapatkan manfaat hujan, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan pula mendapatkan manfaat. Itulah kenapa Allah menjawab apa yang disampaikan oleh orang-orang Mekah saat itu. Mereka tidak meyakini keberkahan, kebaikan pada ciptaan Allah, maka Allah menjawabnya, apakah kalian menduga yang kami cipta itu sia-sia? Berarti jawabannya tidak, ya Allah. Yang engkau ciptakan bermanfaat, baik, dan mengandung hikmah atau keberkahan. Disitulah jawaban Allah secara keimanan. Dari ayat tadi, maka kita maknai berkah itu untuk semua manusia, bahkan untuk semua ciptaannya. Karenanya saat kita melihat keberkahan, tidak boleh hanya dilihat dari diri sendiri. Yang penting aku dapat manfaat. Tidak peduli orang lain, tidak peduli alam, tidak peduli bangsa hebat. Tapi kalau kita maknai dari berbagai perspektif, maka berkah itu manakala orang lain manfaat. Alam mendapatkan kebaikannya. Semua yang ada mendapatkan kemanfaatan. Karenanya saat ada yang sakit, saat ada yang sehat, semuanya berkah. Orang yang sakit berkahnya untuk yang sakit dan untuk yang tidak sakit, bahkan untuk seluruh penghuni bumi ini. Mereka mendapatkan manfaat dari sakitnya kita, dari sehatnya kita. Kita juga dapat manfaat dari sehatnya kita, dari sakitnya kita. Itulah berkah. Sehingga kalau dirumuskan, berkah itu di dalamnya ada kebaikan, di dalamnya ada kemanfaatan, di dalamnya ada hikmah. Namun, berkah itu kita upayakan. Berkah itu kita ikhtiarkan, kita usahakan. Kenapa? Karena makna berkah itu kebaikan dan kemanfaatannya bersifat berkelanjutan. Az-ziyadah wal istimrar, bertambah terus, kemudian berkelanjutan tanpa henti. Misal, orang dapat harta, pasti manfaat, pasti ada kebaikannya. Tapi kalau hanya untuk diri sendiri, maka kebaikan dan kemanfaatannya tidak bertambah dan tidak berkelanjutan. Tapi kalau kemudian ia berkahi harta itu dengan berinfak, bersedekah, membantu sesamanya, maka hartanya berkah. Berarti bertambah kebaikannya, manfaatnya, karena yang mendapatkan kebaikan dan manfaat banyak orang. Semua mendapatkan kebaikan dan manfaatnya. Tempat tinggal, kalau hanya untuk diri sendiri, benar bermanfaat. Iya, ada kebaikannya. Tapi kalau ingin tempat tinggal mendapatkan keberkahan yang bersifat berkelanjutan, yang bersifat tidak berhenti, bertambah terus,
maka kita berkahi rumah tempat tinggal kita, yaitu menjadi sarana ibadah, amal soleh, sarana tamu untuk datang, sarana pendidikan, sarana-sarana kebaikan. Sedangkan hikmah, kata para ulama, memang membutuhkan waktu yang mungkin panjang, mungkin sesuatu yang kita tidak tahu. Ketika seseorang membantu, pasti ada baiknya, pasti ada manfaatnya dan berkah untuk harta atau alat bantuannya. Namun hikmahnya mungkin setelah 1 tahun, setelah 2 tahun. Masyarakat dunia membantu Palestina. Bertambahlah baik harta mereka, bertambahlah manfaat harta mereka, bertambahlah berkah harta mereka karena membantu orang-orang yang amat sangat membutuhkan. Hikmahnya, inilah yang banyak dipertanyakan. Untuk apa kami membantu mereka? Berarti belum memahami hikmah. Tidak ada manusia yang ajak dalam satu kondisi. Terkadang ia mendapatkan kesenangan, mendapatkan kesusahan. Terkadang ia membantu, terkadang ia layak untuk dibantu. Hikmahnya nanti saat kita membutuhkan bantuan, banyak orang membantu kita. Tapi kalau kita tidak pernah membantu, bagaimana mungkin orang akan membantu kita saat kita membutuhkan bantuan? Itulah hikmah. Membutuhkan waktu yang panjang, tapi sudah dicatat pahala, sudah dicatat baik, sudah dicatat manfaat, sudah dicatat berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan manfaat, berkah, dan hikmah setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menetapkan semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah tetapkan pasti otomatis bermanfaat, ada kebaikannya. Kita berikhtiar agar bertambah, agar kekal kebaikan dan kemanfaatan dengan memberkahinya. Kemudian kita akan mendapatkan hikmah pada waktu-waktu yang akan datang atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Namun ada 8 ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang ke-8 ini disebut dengan bahasa mubarak, yaitu mendapatkan keberkahan, yaitu penuh dengan berkah Allah. Yang pertama, Baitullah. Namun dimaknainya adalah Ka'bah. Tetapi sebagian ulama memahami semua rumah Allah, semua sarana ibadah, masjid, musola, langgar, atau tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah, Allah sudah tetapkan di dalamnya ada keberkahan, orang yang berada di dalamnya keberkahan, mereka yang memakmurkannya juga diberkahi oleh Allah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarak. Masya Allah. Orang yang berada di masjid berkah. Karena masjidnya penuh keberkahan. Mereka yang membantu masjid berkah. Mereka yang berdonasi untuk kemakmuran masjid berkah. Mereka yang tinggal di samping masjid berkah. Masya Allah. Bahkan yang mendapatkan keberkahan bukan hanya kita. Hewan-hewan mendapatkan keberkahan dari Baitullah. Masya Allah. Kalau kita datang ke Ka'bah Baitullah, hewan-hewan mendapatkan keberkahan karena dilarang untuk diburu. Tumbuh-tumbuhan mendapatkan keberkahan karena tidak boleh kita petik, tidak boleh kita rusak. Harus dijaga, harus dirawat.
Karena itu adalah tempat yang penuh keberkahan. Tentu sekarang masjid, ya tempat-tempat ibadah, sarana-sarana ibadah, itu akan memberkahi sekitarnya, orang yang tinggal di dalamnya, seluruh aktivitasnya, seluruh pekerjaannya, bahkan keluarganya, anak-anaknya diberkahi oleh Allah karena hatinya terpaut dengan rumah Allah. Yang kedua, Allah tetapkan Al-Quran itu mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Ya, Al-Quran penuh keberkahan. Tapi kemudian manusia diminta oleh Allah untuk tabarruk, mengambil berkahnya. Caranya membacanya, menghafalnya, mengingatnya, mengkajinya seperti dalam majelis ini. Merenungkannya. Kemudian kalau kita memiliki ilmu, kita ajarkan. Kemudian kita amalkan. Maka semua yang dilakukan tentang Al-Quran menjadi keberkahan. Berarti Allah tetapkan sarana keberkahan adalah manakala orang berinteraksi dengan Al-Quran dengan berbagai sarana-sarana interaksi yang mulia. Yang ketiga, ada sosok manusia yang penuh dengan keberkahan, di mana Allah sifati dengan 4 sifat. Yaitu Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Aku adalah manusia yang diberkahi oleh Allah dimanapun aku berada. Kenapa? Allah wasiatkan aku untuk menunaikan sholat, membayar zakat, kemudian berbakti kepada orang tua, dan yang keempat adalah aku tidak bersikap kasar, baik dalam ucapan, dalam sikap, maupun perbuatan. Maka kita ingin mendapatkan keberkahan dari Nabi Isa alaihissalam yang Allah sifati dengan sifat 4 keberkahan. Kita jaga sholat kita, kemudian ibadah harta kita, zakat kita, kemudian dengan orang tua kita, dan dengan sesama kita. Dengan ucapan yang baik, dengan sikap yang baik, dengan bahasa yang baik, dengan perilaku yang baik, agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada tempat tinggal. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan doa untuk tempat tinggal kita di surat Al-Mu'minun 29. Ya Allah, tempatkanlah hamba di tempat tinggal yang penuh dengan keberkahan. Sungguh Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat tinggal. Tempat tinggal kita berkah. Tapi bagaimana kita memberkahi? Itulah yang inti. Semua tempat tinggal untuk berehat, tempat aktivitas kita, sarana kita untuk mencari karunia Allah, sarana untuk berolahraga, sarana untuk bersosial, semuanya berkah. Persyaratannya adalah kita berkahi. Tentu secara umum, surat Al-A'raf 96, kalau kita meningkatkan iman dan takwa di dalam tempat tinggal kita, tempat usaha kita, tempat kerja kita, tempat-tempat yang lainnya. Semangat dari ayat ini, ya Allah berkahi semua tempat di mana kami tinggal, berusaha, beraktivitas. Karena dengan demikian, berarti kita sudah memaknai bahwa Allah sudah memberikan tempat tinggal yang penuh dengan keberkahan. Kitalah yang menambah keberkahannya. Yang kelima, ada pohon dan tumbuh-tumbuhan. Disebut di surat An-Nur 35, khususnya pohon zaitun. Kemanfaatannya luas. Dari mulai minyaknya, buahnya, seluruhnya bermanfaat. Dalam konteks ini, maksudnya adalah pohon dan tumbuh-tumbuhan pasti ada manfaatnya. Dahulu ada yang ragu tentang kemanfaatan dari pohon. Ini manfaatnya apa? Justru kalau kami makan, kami akan sakit. Tidak paham bahwa manfaatnya bukan untuk manusia saja, tapi untuk bangsa hewan. Bahkan kita belajar dahulu tentang rotasi makanan, ya, yaitu circle makan. Ini makan ini dimakan ini dimakan ini. Semuanya sudah Allah siapkan dengan baik. Kalau tidak bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk yang lain. Bahkan kata Nabi, tidaklah seseorang menanam pohon, lantas pohon itu berbuah, tapi buahnya tidak dimakan oleh manusia.
tapi lebih dulu dimakan oleh hewan, maka jadi berkah untuk manusia, diberi pahala sedekah, berkah untuk bangsa hewan karena memenuhi kebutuhannya. Bayangkan, tidak ada yang tidak penuh kemanfaatan. Ucapan yang baik, kalimat thayyibah akan memberkahi kita semuanya. Justru yang dijaga oleh Nabi dahulu di masyarakat Madinah adalah ucapan-ucapannya. Maka Nabi ajarkan kalimat thayyibah, ada zikir, ada lantunan solawat, ada pula ucapan-ucapan yang baik, nasihat, ucapan yang membahagiakan. Itu semuanya akan mempengaruhi keadaan masyarakat. Satu keluarga, kalau di dalamnya ayah, ibu, dan anak-anak, atau semua yang tinggal di rumah, ucapannya baik-baik, maka akan hadir sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau ucapannya tidak baik, tidak akan bertahan lama dalam sakinah mawaddah warahmah. Kenapa? Kalimat thayyibah amat sangat mempengaruhi keberkahan tempat, manusia, atau siapapun yang berinteraksi di dalamnya. Dengan tetangga, kalau ucapannya tidak baik, terjadilah disharmoni ketetanggaan. Tapi kalau ucapannya baik, maka akan terjadi sakinah, akan terjadi hubungan baik dengan teman, dengan siapapun. Itulah yang benar-benar dijaga oleh Nabi. Seorang sahabat ketika menghina sahabatnya, langsung Nabi tegur, afika jahiliyah, masih ada sikap jahiliyah pada dirimu. Ucapkanlah ucapan yang baik saja. Surat An-Nur 61, salah satu contohnya adalah kalimatan thayyibah min indillah mubarakatan thayyibah, yaitu ucapan menurut para ulama tafsir adalah ucapan dari Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada keselamatan, kedamaian, ada rahmat Allah, ada keberkahan dari Allah. Tapi kita maknai umum al-kalimat thayyibah apapun. La ilaha illallah kalimat thayyibah. Subhanallah kalimat thayyibah. Doa-doa kalimat thayyibah. Zikir kalimat thayyibah. Nasihat kalimat thayyibah. Mengajak kebaikan kalimat thayyibah. Semuanya kalimat thayyibah. Karena kalimat thayyibah tujuannya untuk memberkahi semua siapapun. Bahkan dalam penelitian disebutkan bahwa kalau ucapan yang baik itu selalu disampaikan kepada air, air akan menjadi penawar. Tapi kalau ucapan yang buruk, tidak berdoa atau memaki-maki air, air akan menjadi sarana penyakit untuk manusia. Demikian juga seluruh alam ini. Maka manusia yang selalu melantunkan kalimat thayyibah itu berkontribusi memberkahi kehidupan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, ada malam yang penuh keberkahan fi lailatin mubarakah, yaitu malam turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Tidak ada yang lebih banyak kebaikannya, tidak ada yang lebih banyak keutamaannya, melainkan malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Yang terakhir, yang ke-8, berdasarkan ayat-ayat yang menyebut kata mubarak, yang Allah sandingkan kepada ciptaannya adalah air hujan. Air hujan yang turun dari langit, ma'an mubaraka. Allah sifati penuh berkah. Iya, air hujan bermanfaat untuk siapapun, untuk apapun. Bumi jadi subur. Pohon-pohonan jadi berbuah. Panennya bagus. Ada manusia yang mungkin mengatakan, kalau hujan terus-menerus, kami tidak dapat manfaat. Lupa manfaatnya untuk tumbuh-tumbuhan, manfaatnya untuk hutan, untuk sarana pertanian, perkebunan, manfaatnya untuk bangsa hewan. Ada cerita tentang sholat istisqa, sholat minta hujan karena kemarau panjang. Di antara anjurannya, dibolehkan membawa serta hewan ternak di lapangan, karena lokasinya terbaik di lapangan. Ternyata hikmahnya, rahasianya adalah karena air hujan mungkin tidak dibutuhkan oleh manusia, tetapi dibutuhkan oleh hewan ternak. Laulal ba'im lama nazalal matar. Mungkin kalau Allah tidak sayang kepada hewan ternak kita, Allah tidak turunkan hujan. Maka kemanfaatan, keberkahan, kebaikan tidak dipandang dari diri sendiri,
tidak dipandang bahkan dari manusia saja, tapi ingat ada ciptaan Allah, bangsa hewan, ada ciptaan Allah tumbuh-tumbuhan, ada bumi, ada gunung, ada laut, ada berbagai ciptaan Allah. Disitulah 8 sarana keberkahan menunjukkan banyak sekali media kita untuk menambah kebaikan dan kemanfaatan dari semua yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, insya Allah. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah, semua tadi Allah tetapkan keberkahan-keberkahan, Allah tetapkan kemanfaatan, kegunaan, Allah tetapkan kebaikan. Maka inti dari kita adalah bagaimana memberkahinya. Maka Allah tuntun, Rasulullah juga tuntun. Karena keberkahan adalah merupakan ketetapan Allah pada semua makhluknya, pada semua ciptaannya. Tak terkecuali bangsa hewan, tumbuhan, dan alam ini. Disitulah selalu Allah ingatkan dengan surat Ali Imran 191, di mana Nabi selalu membaca ayat ini sambil tafakkur. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina azabannar. Ya Allah, Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan semua ini sia-sia? Maha suci Engkau ya Allah, lindungi kami dari azab neraka kalau kami masih suudzur. Kalau kami belum maksimal memanfaatkan keberkahan-Mu, kalau kami masih sia-siakan semua keberkahan-Mu. Disitulah petunjuk dari surat Ali Imran ayat 191. Tentu di awal ayatnya, mereka yang selalu mengingat Allah, duduk, berdiri, berbaring, mentafakuri semua ciptaan Allah. Setelah mentafakuri, ia meyakini tidak ada yang Allah ciptakan sia-sia. Kalau tidak sia-sia, pasti berkah, manfaat, ada kebaikannya, pasti ada hikmahnya. Namun membutuhkan waktu yang panjang. Barulah kita memohon. Mungkin ada keyakinan kita yang masih salah. Mungkin persepsi kita yang belum baik. Maka kita mohon fakina adzabannar. Sehingga tugas manusia adalah memberkahi semuanya. Bagaimana memberkahinya? Ya tingkatkan iman dan takwa. Memaknainya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Menjalankannya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Melihat sekecil apapun dengan pandangan iman dan takwa, maka jadi berkah. Kemudian ia jadikan semua ciptaan Allah dalam rangka beribadah dan beramal soleh. Ibadah kita tidak hanya sesama manusia. Ternyata ada ibadah kita dengan bangsa hewan. Bahkan ada ibadah kita dengan alam ini. Dengan bangsa hewan. Tidak boleh menyakiti. Kalau kita memelihara, wajib kita penuhi makanannya dan seluruh sarana-sarananya. Berarti ada ibadah dan amal soleh dengan bangsa hewan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sampai Nabi menyebutkan Allah mewajibkan kalian berbuat ihsan, berbuat baik, yang paling baik. Meskipun kepada bangsa hewan. Meskipun kepada tumbuh-tumbuhan. Meskipun kepada alam ini. Makanya ada fikih lingkungan. Menjaga lingkungan. Karena kita ingin memberkahi. Namun acap kali kerusakan terjadi karena tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya kerusakan pada manusia, tapi pada hewan, pada tumbuh-tumbuhan, pada alam ini. Manusia yang melakukannya. Maka agar semakin berkah, ibadah dan amal soleh dalam maknanya yang luas. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan semuanya dalam kebaikan.
bukan malah dalam kemaksiatan, dalam kerusakan, dalam perbuatan dosa, atau dalam permusuhan. Wa ta'awanunya alal birri wat taqwa. Maka menurut Imam Nawawi, orang berilmu, ya dia memberkahi dengan ilmunya, karena itu anugerah Allah. Kemudian orang yang berharta, ya berkahi dengan hartanya. Orang yang bertenaga, berkahi dengan tenaganya. Orang yang memiliki apapun, berkahilah dengan kepemilikannya. Terakhir, tentu diingatkan dengan doa keberkahan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Dalam doa kunut pun disebutkan wa barik li fima a'taita. Ya Allah, berkahi untukku semua yang Engkau berikan kepadaku. Maka berdoa untuk keberkahan di antara cara memberkahinya setelah kita mengimani, setelah kita bertakwa, menjalankan ibadah, amal soleh, memanfaatkan semuanya dalam kebaikan, kita serahkan kepada Allah untuk kita memohon keberkahan melalui doa-doa keberkahan. Yang paling populer, yang paling masyhur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahi atas semua yang Engkau anugerahkan rizki kepada kami. Karena rizki itu luas. Rizki itu tidak hanya makanan. Rizki itu tidak hanya minuman. Kesehatan juga rizki. Rumah juga rizki. Teman juga rizki. Keluarga juga rizki. Suami dan istri juga rizki dari Allah. Silaturahmi juga rizki. Semuanya rizki. Maka mohon keberkahannya. Punya tanaman juga rizki. Bercocok tanam juga rizki. Punya pekerjaan juga rizki. Maka doa tersebut sebetulnya bersifat umum. Yang jelas kita ingin memberkahi semua yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Berarti kita sudah menjalankan beberapa cara memberkahinya. Sahabat Asa yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir ada keberkahan yang sangat khusus. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang dirahmati oleh Allah, ada keberkahan khusus karena ayatnya dikhususkan oleh Allah, peristiwanya dikhususkan oleh Allah, Isra dan Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah awali dengan tasbih, menyucikan Allah, memuji Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Di dalam ayat pertama surat Al-Isra tersebut, Allah sebutkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Allah sifati sekitar Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Namun belum selesai. Untuk kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Maka keberkahan ada hubungannya dengan tanda kebesaran Allah. Pada semua yang terjadi, pasti tanda kebesaran Allah. Maka yang meyakini tanda kebesaran Allah, ia akan semakin yakin dengan keberkahannya. Dahulu, tentu beda dengan sekarang. Tapi dahulu sejak awal Allah tetapkan bahwa di mana ada masjid, di mana ada orang-orang soleh, Allah berkahi dengan kesuburan tanahnya. Di situ negerinya para nabi. Semua nabi berasal dari Syam atau Palestina. Maka betapa keberkahan yang Allah anugerahkan. Allah memilih tentu atas dasar hikmah Allah yang maha tinggi. Kita tidak tahu. Tapi tanahnya subur. Nilai ibadah di dalamnya dilipat gandakan. Dan ada peristiwa agung yang bernama Isra dan Mi'raj diabadikan oleh Al-Quran. Kita membaca ayat ini, maka semangat kita. Ya Allah, ini tanda keagungan-Mu. Kami ingin dapat hikmah atas keberkahan yang Engkau pastikan. Karenanya mungkin ada yang bertanya, berkah apa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh keberkahan. Tapi masih terjadi tragedi kemanusiaan.
Sekarang masyarakat dunia semua sedang memperhatikan yang terjadi di tempat yang disebut barokna haulahu. Berkah tidak dipandang dari satu aspek. Saat orang sakit ada berkahnya, saat musibah ada berkahnya. Dan semua terjadi bukan sekarang. Dari masa Nabi Adam ada kesulitan, ada ujian. Beliau digoda dan tidak tahan godaan. Turunlah dari surga ke bumi. Itu berat. Dalam konteks kita, itu bencana, itu musibah. Dari keadaan senang menjadi sulit. Dan dalam masa Nabi Muhammad juga terjadi beberapa peperangan, perang Badar, perang Uhud, sampai Fatu Makkah. Di dalam masyarakat juga berganti situasi dan keadaannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi. Karena ujian itu pasti berkah. Tidak ada ujian yang tidak berkah. Karena dalam ujian ada kebaikannya. Kalau ujiannya bentuknya kenikmatan, maka ia bersyukur dan itu baik. Kalau ujiannya kesulitan, keburukan, maka bersabar dan itu baik. Berarti keberkahannya bukan physically yang nampak, tapi di balik itu. Sebagaimana contoh, masyarakat dunia membantu berkah untuk semua masyarakat dunia. Semuanya dapat keberkahan. Kan hartanya berkah, pesawatnya berkah, alat-alat kesehatannya berkah, sarana-sarana kesehatannya berkah, rumah tempat tinggalnya berkah, airnya menjadi lebih berkah. Karena dimanfaatkan oleh mereka yang sedang membutuhkan. Dan itu dilakukan oleh semua masyarakat dunia. Subhanallah walhamdulillah. Sehingga kalau dimaknai dari satu aspek, mungkin kita akan bertanya. Tapi kalau dalam semua aspek, maka pertanyaan itu tidak muncul. Karena berkah itu tidak hanya sifatnya materi, tetapi nilainya, hikmahnya. Sekarang semua orang jadi banyak berdoa, berkah. Semua orang sekarang mengingat berkah pula. Bahkan mengingat tanda-tanda kiamat berkah pula. Semuanya berkah. Sekarang semua dunia tidak setuju dengan perbuatan-perbuatan yang mencelakakan kaum wanita, anak-anak. Kenapa? Itu keberkahan. Pemikirannya jadi berkah. Persepsinya jadi berkah. Semuanya jadi berkah. Pertimbangan-pertimbangannya jadi berkah. Disitulah tidak mungkin surat Al-Isra ayat pertama itu salah. Tapi kita maknai berkah itu bukan dari satu sudut pandang, tapi dari semua sudut pandang. Mungkin ada yang bertanya, kok tidak berakhir, kok tidak selesai? Memaknai berkah bukan dari kacamata manusia, tapi dari kacamata Allah. Semuanya ada di tangan Allah. Tugas manusia memberkahi hartanya, memberkahi dirinya, memberkahi ucapannya dengan bantuan, dengan bahasa yang bagus. Semuanya membantu. Itu sudah cukup. Kenapa? Hasil akhir tidak ada yang tahu. Kalau hasil akhir tahu, maka semuanya mungkin tidak melakukan apapun. Disitulah keberkahan yang sangat khusus. Dikala senang ada keberkahan, di saat sulit juga ada keberkahan. Yang penting bagaimana menyikapi kesenangan dan kesulitan tersebut. Sehingga sarana yang 8 tadi disampaikan, itu kita ingat kembali. Ya Allah, itu kan sarana ibadah, penuh keberkahan. Di situ adalah airnya penuh berkah, pohonnya penuh berkah, pohon tin dan pohon zaitun. Maka Allah juga berfirman di ayat surat At-Tin, di mana Allah bersumpah, watini wazaitun waturi sinin wahazal baladil amin. Maknanya bukan sekedar buah atau pohon, tapi negeri di mana banyak tumbuh buah tin dan buah zaitun. Negeri di mana ada bukit Sinai. Negeri di mana ada Mekah yang aman. Maka semuanya berkah. Allah sampai bersumpah. Berarti bersumpah, sumpahnya Allah tentu ada hikmahnya. Allah bersumpah dengan negeri di mana banyak buah tin dan zaitun, itu Baitul Maqdis. Di antaranya semua nabi diutus kecuali Nabi Muhammad SAW, termasuk Nabi Isa yang tadi di surat Maryam dikatakan paling berkah. Ada bukit Sinai di mana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, bisa dibayangkan. Itu amat sangat berkah. Ada negeri Mekah yang penuh dengan rasa aman, tempat diutusnya Nabi Muhammad. Semuanya berkah. Maka kita memandang keberkahan tidak hanya aspek materi, tapi non materi. Tidak hanya ketika di dunia, tapi ada berkah ketika di akhirat. Karena pahala orang membantu dilipat gandakan oleh Allah. Ucapan yang baik dicatat pahala. Ucapan yang buruk, yang menyakiti,
tentu juga ada nilai hukuman dan balasan dari Allah. Semuanya jadi berkah. Maka kita memahami berkah bukan dari satu sudut pandang, apalagi satu kacamata, karena khawatir kacamata kita masih belum sempurna. Nabi misalnya menyebutkan dalam hadis Imam Muslim, rahimahullah, bahwa memang orang-orang Maghrib atau Syam itu akan selalu berusaha untuk menjaga kebenaran dan kebaikan hingga datangnya hari kiamat. Ada syarah dari Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim bahwa itu yang dimaksud Ahlul Gharbi adalah negeri Syam atau Palestina. Memang mereka memiliki kehebatan, daya tahan, kesabaran yang lebih luas. Bayangkan dahulu umatnya para nabi, bayangkan dahulu para nabi, kekuatannya, kehebatannya, kesabarannya paripurna. Maka mereka mendapatkan banyak kekhususan dari Allah. Sehingga kita semuanya sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, tugas kita sekarang, kita berkahi usia kita dengan beramal terus. Harta kita dengan siswa, zakat, infak, sedekah, wakaf, donasi, dan sebagainya. Ilmu kita berkahi dengan mengamalkannya, ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Waktu kita dengan memanfaatkannya untuk kebaikan. Keluarga kita berkahi dengan kesolehan-kesolehan. Anak soleh, keluarga yang soleh, semuanya orang-orang yang soleh dan soleha. Pertemanan kita berkait dengan tawasobil haq, tawasobil sober, tawasobil marhamah, saling mengingatkan dalam kebaikan, kesabaran, dan cinta kasih sayang. Kalau semuanya menjalankan itu, berarti kita sudah mengamalkan konsep manfaat, berkah, dan hikmah menurut Al-Quran. Mudah-mudahan majelis ini juga penuh keberkahan, ada hikmah di baliknya, dan semua yang memakmurkan majelis yang mulia, semua yang memakmurkan tempatnya, waktunya, hartanya, lokasinya, pertemanannya, keluarganya, sahabatnya, masyarakatnya, semua umat manusia, bahkan bangsa hewan, bahkan tumbuhan, bahkan alam ini semakin mendapatkan keberkahan, keberkahannya di dunia dengan limpahan karunia, di yaumil akhir dengan catatan-catatan pahala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas kekhilafannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Saya berwasiat untuk diri saya dan untuk kita semuanya. Wasiatnya adalah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.